Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mewawancarai seorang siswa dari kelas 7A2 dengan tema Protect, Educate, dan Respect. Langsung saja kita masuk ke peserta yang akan saya wawancarai. Silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazaki Ramadan dari kelas 7A2. Oke, bolehkah kami ingin bertanya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Tentunya kepada rasanya buat dia hormat ketika dia berbicara dan tidak mengusik dia ataupun so asik dengan dia. Pertanyaan kedua, sikap apa saja yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Sikapnya ya jika saya berbicara semua diam. Pertanyaan ketiga, apa contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau rumah? Yang tidak menghargai itu mencela nama bapak dan juga bercanda yang sakit atau memukul. Pertanyaan keempat, mengapa respect atau menghormati orang lain penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Karena jika tidak respect, dunia ini ya bakalan hancur. Tentunya kalau juga tidak ada persatuan, ini Indonesia tidak akan ya seperti ini. Kita masuk ke tema B, yaitu educate. Yang pertanyaan kelima, nilai apa yang paling penting yang diajarkan kepada anak atau siswa saat ini? Yang paling penting ialah moral dan sopan santun. Pertanyaan keenam, bagaimana cara orang tua atau guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? Memberikan edukasi bisa dengan cara memberi nasihat, bisa juga lewat video dan lain-lain. Pertanyaan ketujuh, apa pelajaran hidup terbesar yang pernah Anda pelajari? Pelajaran hidupnya ialah harusnya tidak boleh berbohong kepada orang tua karena itu dosa besar, tetapi saya pernah melakukannya. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Caranya memperbaikinya ialah bisa melalui program studi juga atau menonton juga. Menontonnya edukasi tentang bagaimana cara sopan santun, beradab kepada guru dan teman dan lain-lain. Pertanyaan tema C, yaitu tema protect. Bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? Menjaga keselamatan ialah berjalan di tempat ramai dan tidak melewati jalan-jalan sepi, dan jika ada orang yang mencurigakan cepat berlari dan Apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anaknya dari bahaya? dengan cara memperhatikannya dan juga jika ada yang membuli dikasih hukuman. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan selaku pewawancara pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan mewawancarai satu siswa dari SMP Wahda. Bisa perkenalkan nama Anda? Nama saya Gaisan dari kelas 7A2. Baik, saya akan menanyakan 3 tema, yaitu tema respect, educate, dan protect. Apakah Anda siap? Siap. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Dengan cara respect atau saling menghormati. Sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Tidak dihina. Apa contoh tindakan yang tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah itu seringkali bullying dan di lingkungan rumah itu dihina. Mengapa respect penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Karena respect itu adalah sikap yang saling menghormati. Dan jika ada sikap saling menghormati itu terjadi dalam warga sekolah, akan terjadinya kerukunan.
Baik, nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa pada saat ini? Nilai beradab Bagaimana cara orang tua atau guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? dengan cara menasihati dengan baik. Apa pelajaran hidup terbesar yang pernah Anda pelajari? Dulu waktu saya SD saya itu tidak sopan dan pada kali itu saya dinasihati oleh guru saya dan saya mengambil pelajaran dari situ. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Dengan cara dinasihati. Bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? Misalnya jika ada orang yang menghina saya mungkin bisa langsung memukulnya. Apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anak dari bahaya? Coba lagi. Apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anak dari bahaya? Tidak membiarkannya pergi terlalu jauh dari lingkungan sekitar rumahnya. Baik, itu saja, syukron. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatin Ramadan Aras dari kelas 9A1. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMP ITW Hada Islamiyah. Baik, mohon perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Usran dari kelas 7A2. Baik, langsung saja ke tema. Tema pertama yaitu respect. Langsung saya ke soal pertama. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Menghormatinya, Langsung saja ke nomor kedua. Sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? tidak dicela sama dengan berkata buruk. Baik. Soal ketiga, apa contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau rumah? Dibeli, Nomor 4. Mengapa respect penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? agar tidak ada saling berkelahi antar sesama. Baik, tema kedua. Soal pertama. Nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa saat ini? Nilai-nilai adab, Baik, soal kedua. Bagaimana cara orang tua atau guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? menasihatinya, Baik, soal ketiga. Apa pelajaran hidup terbesar yang pernah Anda pelajari? dibeli, Baik. Langsung saja yang terakhir, temanya protek. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? tidak bergaul bebas, Baik, soal kedua. Apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anak dari bahaya? mencegahnya, Baik, soal terakhir nomor 3, yaitu ancaman apa yang paling sering ditemui oleh anak atau siswa saat ini? membuli. Baik, syukran kepada Noval dari kelas 7A2. Saya Muhammad Fatin Ramadan Aras, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fauzan Amsar, selaku pewawancara pada hari ini. Baik, di samping saya telah ada seorang siswa yang akan saya wawancarai. Bisa diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Asyam Imran. Saya dari kelas 9A2 dan kali ini saya akan diwawancara oleh reporter. Baik, pertanyaan pertama ialah bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Baik, cara saya untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, salah satu halnya adalah kita mendengarkan apa yang disampaikannya, dan juga jika dia meminta saran ataupun pendapat dari apa yang telah disampaikannya, kita berpendapat bukan dengan cara menyalahkannya, tapi memberikan jawaban yang baik untuk dia. Baik, pertanyaan kedua. Apa contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau di rumah? Ya. Contoh simpelnya kita bisa lihat di kelas ketika kita presentasi ataupun ada teman kita yang ingin menjawab pertanyaan dari guru, semua orang langsung berteriak menyoraki salah satu siswa yang ingin terlihat aktif, padahal tidak ada yang salah dari dia. Pertanyaan ketiga, mengapa respect penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Karena kalau tidak ada respect di dunia ini, mungkin kita semua orang
sudah saling bermusuhan, sudah fokus dengan diri masing-masing. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita pikir lagi, kalau misalnya tidak ada respect di dunia ini, tidak ada menghargai di dunia ini, tentu orang-orang tidak bisa mendapatkan apa yang dirasakannya sekarang. Pertanyaan keempat, nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa pada saat ini? Salah satu nilai yang paling penting, satu nilai yang akan berdampak pada nilai-nilai yang lainnya adalah nilai adab. Bagaimana dia beradab kepada gurunya, beradab kepada Tuhannya, beradab kepada teman-temannya, dan juga bagaimana dia beradab di media sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang dia tidak kenal. Pertanyaan kelima, bagaimana cara orang tua atau guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? Caranya, salah satu cara tanpa memaksa adalah memberikan contoh yang baik. Anak-anak akan melihat bagaimana gurunya, orang tuanya itu berperilaku. Jadi, kalau kita misalnya ajak tipis-tipis saja bilang, ayo nak, bagaimana, ayo sholat misalnya, ya insya Allah siswa ataupun anak pasti akan. Pertanyaan keenam, apa pelajaran hidup terbesar yang pernah Anda pelajari? Pelajaran hidup terbesar yang pernah saya dapatkan adalah bahwa Allah itu tidak akan memberikan suatu ujian kecuali ada hikmah di dalamnya. Pertanyaan ketujuh, menurut Anda apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Satu cara yakni adalah bagaimana kita mengajarkan ataupun orang-orang mengajarkan sesuatu hal dengan cara yang menarik, yang efektif, dan tentunya dapat diterima oleh masyarakat. Pertanyaan ke-8, apa upaya sekolah untuk melindungi anak dari bahaya? Upaya yang bisa diterapkan adalah membuat aturan yang tetap bisa diterima oleh siswa ataupun anak dan juga dapat membebaskan mereka dari hal-hal yang berbahaya. Baik, pertanyaan ke-9, ancaman apa yang paling sering ditemui oleh anak atau siswa pada saat ini? Salah satu ancaman yang paling bahaya dari siswa adalah bully. Baik pelaku maupun korban itu sama-sama ancaman bagi mereka. Yang pertama untuk pelaku, ya mereka bisa saja terjerat kasus hanya karena membuli. Yang kedua, korban. Tentu korban ini akan sangat tidak beruntung ataupun sangat dirugikan lah. Karena sudah dia mendapatkan dampak dari bully maupun baik psikologi maupun fisik. Baik, pertanyaan terakhir, mengapa melindungi diri dan orang lain menjadi hal penting di lingkungan sosial? Karena jika kita melindungi diri sendiri dan orang lain, kita dapat merasakan lingkungan yang aman dan tenang. Ini wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Ramadan Aras dari kelas 9A1. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMP Tewahda Islamiyah. Baik, mohon perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Agung Cahyadi dari kelas 9A2. Baik, kali ini saya akan mewawancarai tentang tema respect. Yang pertama, bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Baik, izinkan saya menjawab. Yang pertama, saya akan menunjukkan rasa sopan santun saya terhadap mereka. Yang kedua, yang paling penting, saya tidak kurang ajar kepada mereka agar mereka tahu bahwa saya menghargainya. Baik. Kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 2. Sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Baik, pertanyaan yang kedua yakni sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Jawaban dari saya, sikap yang membuat saya menganggap orang lain itu menghargai saya, yakni respect kepada saya, dengan tidak mengata-ngatai saya, apalagi kan sekarang banyaknya beredar penyebutan nama bapak.
Ya, salah satunya dari itu. Baik, kita ke soal selanjutnya, itu nomor 3. Apa contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau rumah? Baik, pertanyaannya soal nomor 3. Apa contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau rumah? Yang pertama, contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yakni antara siswa dan siswa, mengejek nama bapak, atau untuk keseluruhannya yakni mengejek nama orang tua. Yang kedua, contoh tindakan tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan rumah, yakni kita tidak menghargai kepada orang tua kita. Orang tua kita telah mengurus kita dari kecil, tapi kita biasa masih kurang ajar kepada mereka. Soal selanjutnya yaitu soal keempat. Mengapa respek penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Baik, pertanyaannya soal keempat. Mengapa respek penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Agar hubungan antara kedua itu tidak saling putus, dan saat mereka bertemu, mereka dapat berbicara dengan tenang dan baik. Baik, kita ke tema yang kedua, yaitu educate. Soal pertama, nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa saat ini? Baik, nilai yang perlu kita yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa saat ini adalah mendidik anak kita, karena itu sangat penting di zaman sekarang agar tidak terjadi sikap yang tidak baik di hari kemudian nanti. Baik, kita langsung saja ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Cara terbaik yakni menanamkan dalam dirinya pemahaman tentang apa itu edukasi. Edukasi adalah terdidik, yakni kita mendidik dia atau memberikan ia pelajaran dari nilai keagamaan dan nilai sosial. Baik, kita langsung saja ke tema yang terakhir, yaitu protect. Soal pertama, bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? Baik, pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? Dengan cara tidak mengikuti pergaulan bebas di luar sana. Baik, kita ke soal berikutnya, yaitu apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anak dari bahaya? Baik, pertanyaan selanjutnya, apa upaya sekolah atau keluarga untuk melindungi anak dari bahaya? Upaya dari keluarga untuk tidak banyak memberikan anak handphone, terutama untuk usia yang masih muda, usia di bawah 15 tahun, karena usianya belum kondusif untuk memakai handphone. Bisa jadi ia memakai handphone tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan untuk dirinya sendiri. Contohnya phishing. Baik, langsung saja kita ke nomor terakhir, yaitu ancaman apa yang paling sering ditemui oleh anak atau siswa saat ini? Baik, pertanyaan selanjutnya, ancaman apa yang paling sering ditemui oleh anak atau siswa saat ini? Ancamannya ada dua. Yang pertama, bullying di sekolah. Yang kedua, penipuan. Baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fauzan selaku pewawancara hari ini. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai Ustadz Abdul Rahman. Baik Ustadz, apakah saya boleh mewawancarai Anda? Baik. Saya akan mewawancara Anda dengan 3 tema, yaitu tema educate, respect, dan protect. Masing-masing total dari pertanyaan tersebut akan jumlah 10 Ustadz. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Dengan saya menghormati mereka di
selaku mungkin dari di antara kita orang tua atau lebih dewasa daripada kita. Jadi itu artinya kita tetap menghormati yang lebih tua daripada yang. Siap. Sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Ya, sikapnya adalah yang mereka beradaptasi dengan kita sehingga rasa berkomunikasi dengan baik sehingga mereka mengenal kita seakan-akan dia menghormati kita dengan cara berbahasa kepada kita, berkomunikasi dengan kita secara baik. Itulah yang menjadi kita dihargai semua. Apa contoh tindakan yang tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Contohnya tidak menghargai di sekolah adalah berbicara tidak sopan sama sesama kita, bahkan kita dalam hal ini menunjukkan sikap yang tidak sopan dalam memanggil atau berada di sekitar kita. Baik. Mengapa sikap menghargai penting untuk menjaga hubungan yang baik antar manusia? Karena itulah yang harus dipelihara. Saling menghargai itulah yang sifat yang seharusnya kita miliki agar kita tidak merendahkan orang-orang lain, bahkan sebaliknya kita tidak direndahkan dengan menghargai sesama manusia. Nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa pada saat ini? Nilai ialah nilai akhlak yang bagus, nilai yang kesopanan dan nilai yang betul-betul yang menjadikan mereka dalam berinteraksi kita sesama, mungkin sama guru, sama siswa, dia komunikasinya dengan baik. Itulah yang paling utama. Baik. Bagaimana cara guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? Ya, dengan memberikan pencerahan, memberikan satu motivasi yang sehingga mereka tanpa mereka memaksanya, mereka bisa mengikuti mereka dengan baik. Itu dengan motivasi atau semacam penyampaian yang menyentuh dalam diri anak-anak itu sehingga tidak perlu memaksa, mereka akan melakukan sendiri. Intinya itu motivasi lah, bagaimana memberikan motivasi, gambaran tentang bagaimana tanpa harus mereka memaksa melakukan yang kebaikan atau apa. Baik, apa pelajaran hidup terbesar yang pernah Ustadz pelajari? Ya, pelajaran kehidupan yang kita pernah pelajari adalah bagaimana kita kehidupan kita ini bisa lebih baik dengan banyak bertakwa kepada Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, bahkan timbangannya kita lebih tambah kita kepada pencipta kita yang Allah SWT, tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan ini. Baik, menurut Anda seperti apa itu perlindungan saat berada di sekolah? Perlindungannya merupakan salah satu bentuk yang diberikan kepada mungkin dari siswa atau para di sekolah kita yang ada di lingkungan sekolah adalah itu yang paling utama, bagaimana mereka meyakinkan bahwa ketenangan dalam lingkungan sekolah itu ada dan bisa beradaptasi sesama mereka tanpa harus ada sesuatu yang merasa ketakutan sehingga bisa melakukan aktivitas di sekolah. Jadi itu perlu perlindungan dalam hal anak-anak itu bisa beraktivitas tanpa ada paksaan tambah. Ya. Baik. Bagaimana cara menjaga keselamatan diri sendiri? Ya, kalau cara menjaga kesehatan, bagaimana kita aktivitas kita melihat kondisi dan situasi dalam lingkungan sekolah kita dan hal-hal yang bisa membahayakan kita, dan apa yang kita harus lakukan,
itu yang perlu untuk menjaga diri kita sendiri. Ini yang perlu adalah dari kita sendiri bagaimana menghindari hal-hal yang bisa mungkin dari segi aktivitas kita terlalu terburu-buru sehingga akan terjadi sesuatu. Tapi itulah tergantung dari kita, pribadi kita bagaimana bisa melakukan dengan baik aktivitas kita dengan menghindari hal-hal yang kurang mungkin dari segi apalah artinya tidakkah atau bagaimana yang bisa merasa kita lebih tenang dalam beraktivitas. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa upaya sekolah untuk melindungi siswa dari bahaya? Bisa bahaya fisik, bahaya verbal, dan bahaya lainnya. Apa? Upaya sekolah untuk melindungi anak dari bahaya. Dari sekolah itu sudah berupaya mulai dari perlindungan anak-anak yang mengupayakan ya, makanya kita ada tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah kita. Salah satu bentuk itulah yang menjadikan untuk perlindungan anak. Dari segi apa? Mungkin kedisiplinan juga mungkin diberikan dari segi aktivitas mereka, mungkin hal-hal yang misalnya yang berbahaya bisa dihindari dengan banyaknya aturan-aturan yang kita terapkan supaya mereka aman di dalam lingkungan sekolah kita ini. Baik, syukur Ustaz. Baik, sekian dari Ustaz. Saya wakili dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfauzan Amsal selaku pewawancara pada hari ini. Dan di samping saya telah ada Ustaz Mujahid yang akan saya wawancarai. Baik Ustaz, saya akan mewawancara Anda dengan 3 tema yaitu respect, educate, dan protect. Apakah Anda siap? Ya, insyaallah. Oke. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Menunjukkan bentuk penghormatan kepada orang lain, ya, tentunya dengan perilaku yang baik, menampakkan akhlak yang baik kepada orang lain, dan tentunya ini dilihat dari usianya. Kalau usianya lebih tua, tentunya tidak sama dengan memperlakukan orang lain yang dibawa dari usia kita. Baik, pertanyaan kedua, sikap apa yang membuat Anda merasa dihargai oleh orang lain? Sikap yang membuat saya merasa dihargai oleh orang lain, ya, tentunya dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, dan ini semuanya telah diatur dalam agama kita, dan mungkin semua agama mengajarkan tentang kebaikan itu berdasarkan dengan akhlak. Baik, pertanyaan ketiga, apa contoh tindakan yang tidak menghargai yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Ya, banyak sekali, dan ini sering terjadi ya, siswa atau anak-anak bisa saling mengejek, kemudian berkata kasar, dan umumnya bentuk bullying terjadi. Itu sebuah tindakan yang tidak menghargai. Baik, pertanyaan keempat, nilai apa yang paling penting diajarkan kepada anak atau siswa pada saat ini? Ya, tentunya nilai pendidikan akhlak itu yang paling utama, karena itulah yang diajarkan oleh agama kita, bahwa sebelum kita mempelajari ilmu, maka yang pertama adalah adab dalam bagaimana kita beradab atau berakhlak kepada guru, orang tua, dan juga kepada teman kita. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara orang tua atau guru memberi edukasi yang baik tanpa memaksa? Ya, ini sangat menarik karena ya, tentunya ini perlu kedua, ya, memberi contoh yang baik. Mungkin itu lebih mengenal dibanding hanya sekedar menyampaikan teori bagaimana caranya, dan tentunya juga perlu perhatian dari anak-anak. Jadi kalau mereka sudah tahu dan diperhatikan apa yang telah disampaikan, memberikan contoh kepada mereka
bagaimana kita lakukan pekerjaan yang baik atau berinteraksi dengan orang. Pertanyaan ke selanjutnya yaitu apa pelajaran hidup yang pernah Anda pelajari? Ya, pelajaran hidup ya mungkin ini bisa dilihat dari orang-orang kita dahulu bagaimana mereka menghargai misalnya waktu, kemudian bagaimana memanfaatkan waktu tersebut dalam hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Dan ini merupakan pelajaran yang berharga. Mungkin jarang kita dapati contoh yang nyata dalam kehidupan kita, tapi kita bisa membaca dari sirah atau sejarah perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Baik, menurut Anda apa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku seseorang melalui edukasi? Ya, cara yang terbaik seperti yang kami sebutkan tadi bahwa yaitu dengan menjadi contoh atau memberikan kedua contoh yang baik kepada generasi saudara kita. Baik, bagaimana cara Anda menjaga keselamatan diri sendiri? Menjaga keselamatan diri sendiri tentunya dengan menghindari apa yang bisa membuat kita jatuh dalam bahaya. Tentunya dengan usaha yang maksimal dan juga berdoa. Baik, pertanyaan ke-8. Apa upaya sekolah untuk melindungi anak dari bahaya? Ya, kalau yang dimaksud adalah bahaya yang sifatnya fisik, ya tentunya dengan melihat apa yang menyebabkan bahaya itu terjadi. Itu yang perlu diperhatikan dan sedini mungkin untuk segera diantisipasi agar tidak terjadi bahaya tersebut. Dan kalau sifatnya bukan fisik atau mungkin membahayakan misalnya ideologinya, ya, maka tentunya ini perlu edukasi atau pembekalan ilmu yang baik pada mereka. Baik, pertanyaan yang terakhir, ancaman apa yang paling sering ditemui oleh anak atau siswa pada saat ini? Ya, ancaman mungkin ini ancaman yang sifatnya internal. Ini biasa datang internal sekolah, datang dari sesama mereka, teman-teman mereka yang biasa membuli dan mungkin bisa menjatuhkan mental mereka yang biasa kita lihat contoh yang terjadi. Ada siswa yang melakukan aksi bunuh diri itu karena disebabkan oleh mungkin dia jadi korban bullying dari teman. Baik, baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Ustaz dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa arti menghormati bagi Bapak? Menghormati itu berarti menghargai orang lain, menghargai orang tua, anak muda, atau teman-teman sekolahmu ya, begitu. Pertanyaan kedua, sebutkan contoh sederhana tindakan menghargai di sekolah. Contohnya ialah bila guru menerangkan ya kita mendengarkan, guru berbicara kita dengarkan, guru tidak mengajak teman-teman. Nah, itu namanya menghargai orang di sekolah. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga teman yang lemah? Pokoknya agar teman kita itu merasa aman dan tidak sendirian, gitu. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu melindungi barang milik teman? Menjaga barang teman dan tidak meminjam tanpa izin, atau kalau kita meminjam barang teman kita merawat supaya tidak rusak atau bagaimana begitu. Pertanyaan kelima, apa manfaat memberi pendidikan melalui contoh yang baik? Kalau contohnya ya, karena biasa contoh itu biasanya lebih mudah untuk ditiru, lebih gampang untuk dilihat ya. Oke. Pertanyaan keenam, mengapa kita perlu mendengarkan saat orang lain berbicara? Itu namanya kita menghargai, memahami pendapat orang lain kalau kita mendengarkan.
Bagaimana cara menunjukkan sikap menghargai kepada guru? Kita bersikap sopan dan memperhatikan saat guru menerangkan atau saat guru berbicara kita mendengarkan itu. Pertanyaan 8. Apa yang bisa kamu lakukan jika melihat teman dibully? Kita melaporkan membantu korban, melaporkan ke guru, ke pihak sekolah begitu. Kalau ada kejadian begitu, Baik. namanya melindungi teman. Mengapa berbagi pengetahuan dengan teman penting? Agar semua bisa belajar, bisa berkembang bersama. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati? Kita bersikap ramah, kita sopan dan berkata bertutur kata yang baik, terus selalu berterima kasih kepada kalau kita bertemu atau kita mendapat kita mendapat hadiah atau apa, kita selalu berterima kasih. Oke. Syukron. Baik, pertanyaan pertama, apa arti menghormati? Menghormati berarti menghargai orang lain. Baik, pertanyaan kedua, sebutkan contoh sederhana tindakan menghargai di sekolah. Mendengarkan guru dan tidak mengejek teman. Baik, pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga teman yang lemah atau membutuhkan? Agar teman merasa aman dan tidak sendirian. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu melindungi barang milik teman? Menjaga barang teman dan tidak meminjam tanpa izin. Baik, pertanyaan kelima, apa manfaat pendidikan melalui contoh yang baik? Karena contoh yang baik mudah ditiru. Baik, mengapa kita perlu mendengarkan saat orang lain berbicara? Agar kita memahami dan menghargai pendapat orang. Baik, pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menunjukkan sikap menghargai kepada guru? Dengan bersikap sopan dan memperhatikan saat guru berbicara. Baik. Itulah cara kita menghargai, bersikap sopan. Baik, pertanyaan ke-8, apa yang bisa kamu lakukan jika melihat teman dibully? Membantu korban dan melapor ke guru. Jangan sampai dibully teman kamu. Baik, pertanyaan ke-9, mengapa berbagi pengetahuan dengan teman penting? Agar semua bisa belajar dan berkembang bersama. Baik, pertanyaan ke-10, apa hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati? Bersikap ramah, sopan, dan berkata terima kasih. Itu yang penting, menghargai. Baik, syukron. Dah.